Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Guru absen anak-anak dulu ya. Hari ini yang tidak masuk sekolah siapa? Eza. Kemana Eja kok nggak berangkat? Nggak tahu. Nggak ada pembelajaran ke teman-teman ya? Nggak. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Bu Guru akan mengajarkan pelajaran tentang anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Nah, korupsi itu bisa berupa pencurian atau penggelapan uang, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus menanamkan pendidikan anti korupsi itu sejak masih kecil atau sejak dini. Kenapa kita perlu menanamkan sikap anti korupsi sejak dini? Karena dengan menanamkan sikap anti korupsi sejak dini itu merupakan investasi sumber daya manusia untuk masa depan. Nah, peran guru dan orang tua itu adalah pendidik utama dalam pembentukan generasi penerus yang mempunyai akhlak mulia. Untuk menghindari supaya kita tidak berperilaku korupsi, maka perlu dikembangkan dan ditanamkan sikap-sikap terpuji atau karakter terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karakter terpuji yang perlu dikembangkan itu apa saja? Jujur. Apa sih jujur? Tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Terus tidak berlaku curang dan juga mengakui fakta yang ada. Sikap yang kedua adalah tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Iya, kita laksanakan tugas kita atau kewajiban kita dengan bersungguh-sungguh sampai pekerjaan itu selesai atau tuntas. Yang ketiga, disiplin. Taat terhadap peraturan. Misalnya di sekolah kita itu pasti ada peraturan. Nah, anak-anak harus mentaati dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Misalnya, bel berbunyi pukul 7.30. Sebelum pukul 7.30, anak-anak harus sudah sampai di sekolah supaya tidak terlambat dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat, sederhana. Sederhana itu kita menyesuaikan kebutuhan kita apa adanya, rendah hati dan tidak bersifat boros, ya, tidak berlebihan. Yang selanjutnya, yang kelima, bekerja keras. Apa itu bekerja keras? Usaha yang bersungguh-sungguh. Berusaha secara bersungguh-sungguh, giat dan sekuat tenaga supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Yang keenam, mandiri. Mandiri itu tidak bergantung kepada orang lain.
bantuan dari orang lain kalau memang kita mampu mengerjakannya. Selanjutnya, adil. Adil itu bisa diartikan objektif, profesional, atau seimbang, tidak memihak, tidak pilih kasih. Itu adil. Yang selanjutnya nomor 8, berani. Apa itu berani, anak-anak? Sikap tegar dalam menghadapi persoalan. Nah, berani itu tegar dalam menghadapi persoalan, tapi tetap kita percaya diri dan pantang mundur, pantang menyerah. Yang ke-9, peduli. Peduli itu bisa diartikan toleransi, empati, atau solidaritas dan setia kawan. Contohnya apa? Bisa anak-anak kasih contoh salah satu saja sikap kita peduli. Ada yang tahu? Misalnya ada teman kita yang sedang sakit. Apa yang anak-anak lakukan kalau tahu ada teman kita yang sakit? Iya, menjenguknya. Itu salah satu contoh bahwa kita itu peduli dengan orang yang ada di sekitar Kita. Nah, dari ke-9 karakter tadi atau sikap terpuji tadi itu tercermin dalam sila yang ada pada Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai ke-5 itu ada sikap-sikap terpuji yang terdapat pada setiap sila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini Bu Guru mengambil salah satu contoh sila ke-5. Bagaimana bunyi sila ke-5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari makna sila ke-5 tersebut itu tercermin atau ada pada pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang pada zaman dahulu. Nah, dari sikap pahlawan-pahlawan itu banyak sekali sikap yang bisa kita teladani. Contohnya, bahwa seorang pahlawan itu mereka bekerja keras untuk meraih kemerdekaan. Mungkin anak-anak pernah diceritain kakek neneknya bagaimana zaman perjuangan dulu. Mungkin pada saat itu kakek nenek kalian itu masih kecil, jadi tahu bagaimana perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka dengan gigihnya berusaha bagaimana supaya negara kita itu terbebas dari para penjajah. Yang kedua, bahwa pahlawan itu menjunjung tinggi nilai keadilan. Mereka juga berjuang untuk memperoleh keadilan. Mereka nggak mau kita itu selalu ditindas, dijajah oleh para penjajah. Mereka menjajah negara kita itu nggak cuma sehari dua hari, bertahun-tahun. Bagaimana rasanya kita dalam penjajahan Belanda itu 350 tahun. Sedangkan umur manusia mungkin maksimal 70 sampai 80 tahun. Berapa generasi itu 350 tahun? Ya. Lama sekali Belanda itu menjajah negara kita. Yang ketiga, bahwa pahlawan itu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Mereka mengabaikan kepentingannya sendiri. Mereka mengutamakan kepentingan negaranya. Pengen cepat terbebas dari penjajah. Selanjutnya, bahwa pahlawan itu berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Yang terakhir, bahwa pahlawan itu bersama rakyat, mereka bergotong royong untuk meraih kemerdekaan. Bersama-sama dengan rakyat,
kita tidak merasakan sekolah seperti sekarang ini. Kalau kita dikuasai oleh penjajah, kita dikuasai mereka, kita tidak bisa meraih pendidikan seperti saat ini. Kita bisa seperti ini karena jasa para pahlawan. Makanya sekarang itu dari sejak dini kita ditanamkan sikap-sikap seperti itu supaya di masa depan kita itu tidak lagi terjadi adanya korupsi. Kita harus memerangi korupsi karena korupsi itu akan merugikan siapa? Ya, merugikan kita, juga merugikan bangsa kita. Misalnya kita tidak jujur terhadap teman kita atau terhadap orang lain, kita menjadi tidak dipercaya. Enak nggak jadi orang yang tidak dipercaya? Tidak. Nah, terus kita harus mau bekerja keras, berjuang semampu kita. Misalnya anak-anak, usaha anak-anak karena masih sekolah, usaha kerasnya dengan belajar dengan giat supaya apa-apa yang anak-anak cita-citakan itu bisa tercapai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas? Kenapa kita harus memerangi korupsi? Supaya negara kita itu menjadi negara yang bebas dari korupsi, supaya tidak ada lagi orang yang berbuat merugikan kepentingan umum. Nah, itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan, dan saya